Hari ini kita mau ngebahas gimana sih supaya kita bisa lulus undangan ya, peluangnya besar, memperbesar peluang karena undangan ini kan pengen banget sih ya semua kita lulus lewat jalur undangan karena kita nggak perlu tes tulis lagi, kita nggak perlu pusing-pusing ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanamkan ke kalian semua, jangan terlalu berharap di undangan. Kenapa? Karena kita nggak ngejamin nih, ada beberapa hal yang kadang kita nggak tahu kenapa kita bisa nggak lulus. Padahal kita sudah kemungkinan lulusnya itu besar banget gitu. Jadi udah hitung-hitungan peluang dan lain sebagainya itu besar banget, tapi ternyata nggak lulus. Bagusnya memang kita harus tetap mempersiapkan jalur SBMPTN gitu teman-teman. Jadi kalau memang rezeki undangan alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Jadi jangan terlalu berharap gitu karena masih banyak misteri sekarang ya. Jadi banyak orang-orang yang juara umum, bahkan juara UN waktu tahun 2013 kalau nggak salah ya, ada juara UN di Sumatera tuh, dia peringkat 2 nasional, dia nggak lulus undangan. Jadi jangan terlalu berharap, takutnya kalau kita terlalu berharap akhirnya kita tidak mempersiapkan SBMPTN. Padahal SBMPTN ini jelas harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita fokus nungguin undangan tapi SBM tidak kita persiapkan. Oke, apa aja beberapa hal yang perlu kita persiapkan supaya kita bisa lulus di jalur undangan? Oke, yang pertama adik-adik adalah kita harus, kalau kalian pengen lulus, peluangnya pengen memperbesar, kalian pilihlah yang ada di provinsi SMA kalian. Ini sudah jelas. Karena putra dan putri daerah itu lebih diutamakan untuk diluluskan di jalur undangan. Karena beberapa kampus tentunya nggak mau ngambil resiko dong, ya kan. Jadi kalau kalian ada di sekitar Depok, pilihlah kampus-kampus yang memang ada di Depok. Kalau kalian ada di Medan, pilihlah kampus-kampus yang ada di sekitar Sumatera Utara. Kalau kalian ada di Aceh, pilihlah kampus-kampus yang memang ada di Aceh. Dan itu peluangnya sangat besar gitu, karena kampus semua nggak mau mengambil risiko. Otomatis kalau dipilih itu, kampus akan memilih putra-putri daerah yang memang kemungkinan besar kalau dikasih jatah mereka akan mengambil. Itu yang pertama ya. Kalian coba deh, kalian boleh buka datanya, cari-cari datanya kelulusan kelulusan undangan di kampus-kampus yang ada di sekitar kalian. Pasti banyak banget, bahkan jauh banget, mungkin bisa nyampe 80-70% tuh isinya tuh orang-orang yang ada di daerah sekitar situ. Kalau dari daerah lain mungkin diambilnya dikit banget gitu. Yang kedua, selain dari provinsi yang ada di SMA kalian, yang kedua adalah kalian lihat data alumni kalian. Ini wajib nih. Nah, kalian harus tahu data-data alumni kalian, karena nggak mungkin dong kampus itu ngambil data, ngambil seorang mahasiswa yang akan lulus di kampus mereka tuh coba-coba seperti mengambil kucing dalam karung. Nggak mungkin dong. Jadi mereka pasti akan mencari tahu dulu, sekolah ini kayak gimana. Misalnya tahun kemarin dari sekolah kalian yang lulus di UI misalnya ada sekitar 3 orang. Yang lulus di Universitas Syah Kuala misalnya ada 10 orang. Tahun kemarin ya. Ini kemungkinan kalau melihat peluang, kemungkinan tahun ini paling 3 orang ini sekarang 3 lagi. Bisa nambah, bisa juga berkurang. Gitu, nambah kalau memang prestasi 3 anak di tahun kemarin itu bagus. Ya, track record alumni kalian itu nggak ada masalah gitu. Misalnya di Unsya tahun kemarin 10 orang, tahun ini juga kemungkinan 10 orang gitu. Bisa berkurang, bisa juga lebih gitu. Jadi kalau kalian seandainya mau ngambil kampus-kampus yang kalian inginkan untuk undangan, kalau bisa lihatlah dari data-data alumni ini. Itu peluangnya akan lebih besar. Jadi kalau dari UI tahun kemarin ngambil 3 orang, kemungkinan tahun ini 3 orang. Bisa kurang, bisa lebih. Unsya, USK ya, kalau tahun kemarin 10 orang, kemungkinan tahun ini juga 10 orang. Bisa kurang, bisa lebih. Gitu. Dan untuk kampus-kampus yang nggak ada alumninya gimana? Kalau untuk kampus-kampus yang tidak ada alumninya, ya, tidak ada alumni. Kalau kalian mau ngambil kampus yang nggak ada alumninya, misalnya kalian pengen ngambil di UGM misalnya. Belum pernah ada alumninya. Kalian tentunya harus punya prestasi dong. Karena yang pasti memilih UGM tuh banyak dong. Dan juga banyak dari seluruh daerah di luar dari wilayah Jogja ya, di luar dari wilayah Jawa Tengah, pastinya yang dipilih adalah orang-orang yang mempunyai perbedaan dengan yang lain gitu. Misalnya punya prestasi ya. Kalau prestasinya makin tinggi tingkat internasional mungkin ya, atau nasional atau yang lainnya, itu pasti lebih bagus dong. Jadi saya sarankan kalau kalian pengen pilih kampus-kampus yang ada di luar wilayah kalian, di luar provinsi sekolah kalian, ya kalau bisa kalian ada prestasi. Bukan kalau bisa sih, harus bisa. Jangan sampai kalian nggak punya prestasi apa-apa tapi kalian milih di luar, nggak ada alumni, nggak ada prestasi, yang nggak bakalan dilihat gitu ya. Yang ketiga, untuk kalau kalian mau milih di jalur undangan, yang ketiga adalah caranya, peluang terbesar kalau kalian pengen lulus ya, pilihlah di pilihan pertama ya. Pilihlah di pilihan pertama, peluangnya lebih besar.
Beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman saya ya. Jadi peluang untuk naruh di pilihan satu tuh peluang lulusnya besar banget. Beda dengan jalur SBM ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di jalur SBMPTN, peluang pilihan satu dan pilihan kedua tuh bisa 50-50. Tapi kalau untuk undangan, ini saya pernah hitung beberapa kali ya. Saya pernah bikin survei kecil-kecilan. Kalau saya peluang pilihan pertama tuh pernah ngitung 68% dari beberapa siswa saya ya. Dan dari beberapa saya punya beberapa komunitas ya. 68%. Teman saya pernah ngitung 97%. Jadi peluang lulus di pilihan pertama itu besar banget. Dan memang ini dibuka datanya. Coba teman-teman buka beberapa data kampus yang pernah saya lihat itu di kampus Unsyah, Universitas Syah Kuala membuka data kelulusan tahun kemarin, dan Universitas Malikus Saleh itu juga membuka data kelulusan tahun kemarin. Kalian bisa cek, kalian bisa download langsung, kalian bisa cek di situ. Rata-rata kebanyakan memang lulus di pilihan pertama gitu. Apalagi sekelas kampus FK ya. Jadi kalau kalian pengen pilih FK, Fakultas Kedokteran, FKG yang saya pernah lihat ya, ini yang dilihat dari data Unsyah sama Unimal ini datanya saya lihat ini semua di pilihan satu. Tidak ada siswa yang lulus di Fakultas Kedokteran dan FKG di pilihan kedua. Bahkan untuk psikologi ya, psikologi juga saya cek itu lulus di pilihan satu semua. Jadi kalau kalian pengen memperbesar peluang, pilihlah atau taruhlah di pilihan pertama, itu peluangnya lebih besar dibanding kalau kalian pilihan kedua. Kecuali kalau kalian naruh pilihan keduanya itu di kampus yang sama. Bahkan ada beberapa kampus kemarin saya dengar ya, waktu mereka bikin seminar, mereka bilang kami tidak memproses pilihan kedua. Jadi pilihan kedua langsung tidak diproses. Wah, ngeri banget tuh ya. Berarti teman-teman kalau misalnya pengen pilih kampus-kampus top ya, misalnya UI, ITB, UGM dan seterusnya, taruh di pilihan satu gitu. Kalaupun kalian taruh UI, ITB, UGM di pilihan kedua, berarti kalau bisa pilihan satunya juga adalah di kampus itu juga gitu. Misalnya psikologi UI, yang keduanya misalnya psikologi UI, yang kedua adalah sastra Jawa UI misalnya gitu. Jadi pilihannya tetap di kampus yang sama. Nah, itu teman-teman ya. Yang berikutnya kalau kalian pengen lulus di undangan lagi, yang keempat adalah pertimbangannya, lihatlah ranking kalian di sekolah, ranking paralel kalian di sekolah. Jadi jangan sampai ya, kalau tahun kemarin kalian sudah tahu yang lulus misalnya di FK Universitas Syah Kuala tahun kemarin tuh ada 1 orang, tahun kemarin ada 1 orang ya, kemungkinan tahun ini juga 1 orang gitu. Nah, siapakah yang bisa lulus 1 orang ini? Kemungkinan adalah orang yang ranking paralel tertinggi di sekolah, ranking tertinggi di sekolah, ya itulah dia yang lulus gitu. Jadi kalau ada 2 orang peringkat 1 nih, peringkat 1 milih FK Unsyah, peringkat 2 juga milih FK Unsyah, kemungkinan yang lulus yang mana? Kemungkinan yang lulus adalah yang peringkat 1. Jadi kalian harus lihat ranking paralel kalian di sekolah. Jangan sampai kalian double pilihan dengan yang ranking paralel di atas kalian. Kecuali kalau satunya nggak milih FK, kalian milih FK. Nah, itu masih aman gitu. Jadi masih aman ya, ininya pilih FK nih, nah satunya nggak FK misalnya, ini masih aman, masih ada kemungkinan. Biarpun beberapa kampus yang saya tahu ya, itu memang mencari bener-bener ranking tertinggi di sekolah. Saya pernah kemarin mendata tahun kemarin siswa kita ya, ada yang nggak lulus satu sekolah tuh, nggak ada yang lulus di Fakultas Kedokteran sama sekali. Tahun kemarin ada kampus tidak mengambil sama sekali dari sekolah itu, padahal sebelumnya ada 2 orang lulus ya. Tapi tahun kemarinnya nggak ada. Pas saya cek ternyata yang di tahun ini tuh mereka milih FK di ranking ketiga paralel, pilihan kedua nih ya, pilihan kedua, terus ranking 4-nya pilihan ke-1. Ya jelas nggak mau nerima kampus gitu ya. Ada beberapa rumor dan beberapa gosip-gosip yang bilang beberapa kampus itu mau ngambil anak Fakultas Kedokteran tuh dari ranking 1-nya aja. Tapi itu nggak semua kampus ya teman-teman ya. Oke, gitu teman-teman, saya rangkum sejenak. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lulus di jalur undangan? Yang pertama adalah pilihlah sekolah yang ada di provinsi kalian. Kalau kalian pengen memperbesar peluang lulus gitu ya. Kalau pengen di tempat lain silakan, tapi kalau bisa ada data alumninya. Ya, ada data alumninya, data alumni bisa kalian lihat di sini. Jadi jangan sampai ada bentrok pilihan ya. Kalau kalian mau pilih di luar daerah kalian, kalau bisa ada prestasinya gitu. Prestasi yang memang kalau bisa nyambung dengan jurusan yang kalian inginkan. Yang ketiga, taruh di pilihan pertama. Yang keempat adalah lihat ranking paralel kalian. Oke, gitu teman-teman. Dan satu lagi, jangan lupa kalian juga harus ikutin aturan-aturan yang sudah berlaku di panitia. Jadi kalau panitia udah punya aturan, jangan sembarangan, teman-teman harus baca. Jadi pilihannya kalau dari sesuai aturan, pilihannya ada 2 ya teman-teman ya. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama itu
pilihan pertama dan pilihan kedua itu syaratnya adalah kalau kalian ada dua pilihan, salah satu pilihan itu harus yang ada di provinsi SMA kalian. Kalian harus taatin aturan. Kalau nggak taatin aturan, otomatis kalian akan dicoret sebelum masuk ke pemilihan. Jadi jangan sampai kalian nyalahin prosedur. Itu. Jadi dari dua pilihan ini salah satu harus ada yang di provinsi SMA kalian. Kecuali kalau kalian pilihnya satu saja. Kalian boleh pilih dimanapun gitu. Oke gitu teman-teman, semoga bisa membantu kalian ya. Tetap semangat ya, tetap persiapkan SBMPTN karena kita nggak tahu undangan kita bisa lulus atau enggak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.